Jadi setelah KPMG sendiri, itu aku memang pas resign, itu aku udah ada proses di company lain. Jadi waktu aku resign pun bukan yang benar-benar aku belum ada apapun, tapi emang udah ada di tempat lain aku lagi proses. Lalu aku resign di KPMG. Tapi aku juga nggak langsung mulai kerja di tempat barunya waktu itu kebetulan. Jadi aku ambil istirahat dulu, kayak 2-3 minggu. Baru aku mulai di tempat yang barunya itu sendiri, yaitu di company aku yang sekarang. Nah, di tempat yang baru ini aku bekerja sebagai Associate Product Manager di bidangnya fintech, lebih spesifiknya itu Financial API. Jadi kita itu bisnisnya lebih B2B, yaitu berarti untuk bisnis. Target pasarnya itu lebih ke bisnis, klien, bukan ke user, kayak gitu. Dan kita nge-provide-nya adalah si Financial API ini. Nah, apakah pekerjaan sekarang relate sama pekerjaan sebelumnya? Menurut aku gak relate sih ya. Mungkin relate-nya itu adalah di bagian sebelumnya aku sistem analis. Jadi salah satu job desk juga aku nyiapin business requirements document atau BRD. Nah, untuk di posisi aku yang sekarang, aku juga menyiapkan requirement untuk di-develop ya, tapi dalam bentuknya itu product requirement dokumen atau PRD gitu. Jadi ya dari dokumen sendiri rada sedikit ada bedanya, tapi mostly sama karena masih requirements juga. Jadi menurut aku miripnya di bagian situ. Selain itu juga sebelumnya kan aku di KPMG itu dia lebih ke finance kan, lebih ke financials, insurance, banking segala macam. Dan yang sekarang pun bidangnya fintech walaupun di ranah yang berbeda tapi masih finance juga. Jadi kadang ada beberapa hal yang masih bisa relate. Kayak gitu. Jadi basically untuk aku sendiri, case-nya itu aku sekarang megang satu produk di company aku. Produknya itu sendiri adalah di bagian insight. Jadi aku ngambil insight dari data mostly. Dan posisinya ya jadi aku sebagai product owner-nya, tapi aku juga harus bisa nge-manage untuk requirements-nya itu nanti akan di-develop-nya gimana. Dan juga aku masih dari segi Scrum-nya itu aku yang nyiapin untuk ticketing-nya nanti dari segi engineer yang bakal ngerjain requirements A itu siapa, requirements B itu siapa, kayak gitu. Terus juga yang akan follow up terus ke engineer-nya juga masih aku bagiannya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Terus aku juga ngediscover problem-problem lain yang kira-kira bisa kita cover tuh apa aja, yang bisa kita cover dengan produk kita. Terus juga nge-prioritize kira-kira yang perlu di-develop duluan yang mana, kira-kira yang dibutuhkan sekarang tuh apa. Kayak gitu sih sebenarnya, secara general banget Associate Product Manager. Tapi mungkin perbedaannya antara Associate sama Product Manager itu lebih ke posisinya sendiri, karena aku memang masih baru juga di ranah Product Manager. Jadi kalau dari segi urutannya, aku masih di bawah Product Manager. Dan sebenarnya perbedaannya kalau di company aku sendiri sebenarnya nggak terlalu berasa antara associate sama product, tapi mungkin kalau dari aku itu produk yang aku pegang itu scale-nya nggak sebesar product manager lainnya gitu. Jadi lebih kecil scale-nya. Jadi aku masih bisa lebih manage karena juga aku masih baru, jadi bisa lebih di-manage sama aku. Terus juga ya gitu aku karena masih associate, jadi aku masih banyak juga sih dibimbing juga sama lead aku atau sama product manager yang lain kayak gitu. Kalau soal kendala, mungkin untuk sekarang ini belum ada yang terlalu kayak gimana-gimana banget ya. Tapi mungkin karena product manager itu semuanya kan kita yang memanage ya. Jadi aku harus bisa tentuin nih kira-kira apa yang perlu aku cover, yang perlu aku research lebih lanjut, benchmarking apa aja yang perlu aku lakukan segala macam itu adalah ya decision aku harus bisa nge-prioritize sendiri gitu. Mungkin itu bedanya pada saat aku di KPMG. Sedangkan kalau di KPMG itu aku sebagai associate, itu biasanya aku dikasih tahu, Alifa nanti kerjain task ini ya, bikin ini ya, kayak gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang itu
semuanya lebih ke kayak aku harus decide nih kira-kira yang diperlukan tuh apa supaya produknya bisa jadi kayak gitu. Itu sebenarnya bukan kendala, tapi itu jadi salah satu challenge juga buat aku karena ini suatu hal yang baru. Jadi kadang aku juga masih meraba-raba nih kira-kira gimana ya nge-approach-nya, apa ya yang harus aku lakukan terlebih dahulu gitu supaya produk ini bisa lancar segala macam. Jadi bukan kendala sih ya, tapi mungkin lebih ke challenge-nya di situ. Oke, yang paling challenging-nya itu mungkin karena aku sebagai product manager itu aku harus bisa komunikasi sama banyak stakeholder. Stakeholder di sini mungkin sama engineering-nya, sama engineering team-nya, sama misalnya marketing-nya, sama marketing team, business owner, sponsorship, segala macam. Jadi kadang ada banyak sekali pendapat atau pikiran-pikiran yang aku harus bisa jadikan satu untuk menghasilkan satu produk yang sesuai. Kayak gitu. Karena banyak case-nya juga di mana misalnya dari segi bisnis dan dari segi produk itu kita memiliki tujuan yang rada berbeda gitu untuk produknya itu sendiri. Jadi harus bisa nih menyamakan perspektif juga. Kira-kira maksudnya tuh kayak gimana sih? Apa yang mau kita achieve? Kayak gitu. Dari segi bisnis sebenarnya yang mereka butuhkan tuh apa dari produk ini. Dari segi produk kira-kira tujuannya mau kayak gimana. Kayak gitu. Jadi ya lebih kadang di situ challenging karena harus bisa menyamakan ya perspektif semua stakeholder supaya produk kita tuh bisa jadi sesuai dengan kebutuhan marketnya. Kayak gitu. Jadi cara mengatasinya itu sendiri kita harus sering-sering banyak banget diskusi dan mungkin kadang diskusinya tuh harus semua stakeholder terlibat itu harus kita jadikan di satu forum untuk bisa diskusi karena banyak juga kejadian misalnya aku saat ngobrol sama stakeholder A mereka maunya kayak gini terus aku ngobrol sama stakeholder B mereka maunya gimana berbeda akhirnya ada gap tuh antara perspektif stakeholder A dan perspektif stakeholder B yang harus bisa kita samain. Nah, biasanya kalau udah kayak gitu, paling enaknya sih mengatasinya dengan yang diskusi lebih lanjut semuanya sih gitu. Jadi pada dasarnya ya, mungkin emang diskusi itu penting sih ya komunikasi antar stakeholder, apalagi kadang takutnya tuh kita udah ngedevelop produknya udah masuk ke production, tapi ternyata masih belum sesuai sama keinginan stakeholder tertentu. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Makanya benar-benar harus semuanya memiliki perspektif yang sama sebelum si produknya itu sendiri di-develop. Gitu. Menurut aku sih mungkin banget ya, karena associate product manager itu basically ya emang posisi awal untuk memulai karir sebagai product manager itu pasti dari associate. Tapi mungkin ini juga balik lagi kepada perusahaan masing-masing kali ya. Karena setahu aku ada juga beberapa perusahaan yang mereka sebelum jadi associate product manager harus jadi product analyst dulu. Kayak gitu. Jadi ini balik lagi satu tergantung ke perusahaannya. Mereka kayak gimana sistemnya di perusahaan tersebut. Tapi menurutku nggak menutup kemungkinan sih untuk fresh graduate nyoba daftar sebagai associate product manager. Gitu. Mungkin hal-hal yang perlu dipelajari sebelum masuk sebagai produk lah ya. Sebelum memulai karir di produk itu menurut aku kayak ikut lomba-lomba business case atau semacamnya itu lumayan ngebantu juga. Karena approach-nya itu nanti akan mirip nih sama pada saat kita buat produk itu sendiri. Kita harus bisa nentuin kayak ini tuh goal-nya apa, background-nya kenapa produk ini diperlukan. Terus abis itu kenapa ini harus diprioritize, terus nanti kita go to marketnya bakal kayak gimana. Itu kadang aku merasa itu aku banyak pelajarin juga karena aku ikut lomba-lomba. Jadi mungkin kalau misalnya di kuliah sekarang belum ada matkul yang benar-benar exactly untuk produk, bisa coba juga di luar dengan ikut lomba-lomba kayak gitu sih. Buat tips and trick untuk daftar sebagai FGM, menurut aku pertama, tentuin dulu field apa yang mau kamu dalami sebagai produk. Gitu, misalnya kamu sukanya produk apa, karena most of the time kalau produk tersebut adalah produk yang kamu gunakan sehari-hari, itu kamu akan lebih mudah untuk nge-empathize ke produk tersebut, dan jadi nanti saat masuk
sebagai product manager atau associate product manager, jadinya bisa lebih mudah juga nih menemukan problem-problem apa yang bisa di-solve. Kayak gitu. Jadi mungkin pertama itu. Kedua, karena sekarang juga kayaknya banyak bootcamp kan yang kayak untuk produk. Nah, itu bisa juga dimulai dari situ. Ikutan bootcamp untuk memahami lebih lanjut posisi produk itu ngapain aja, apa yang perlu disiapkan dari secara soft skill-nya apa, hard skill-nya apa. Kayak gitu. Itu sih tips and triknya. Dan juga ya intinya salah satu hal terpenting juga harus bisa komunikasi sih antar stakeholder itu harus bisa. Terus juga harus bisa untuk kita harus bisa critical thinking juga. Karena product manager itu basically harus bisa nge-solve problem-problem yang dimiliki oleh usernya. Kayak gitu. Misalnya user atau marketnya itu ternyata punya problem apa, dan kira-kira dari problem tersebut kira-kira kita bisa solve-nya dengan menyediakan produk apa, atau mungkin nggak produk kali ya, atau fitur apa. Kayak gitu. Jadi itu sih beberapa tips and triknya. Jadi kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan mengenai mungkin posisi aku sebelumnya di KPMG dan juga sekarang sebagai Associate Product Manager. Semoga semua informasi yang tadi udah aku share itu dapat berguna juga buat kalian. Thank you semua.